Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Amelda Fitri dengan NIM 231010504477. Saya dari kelas 05 SMJP 001, ruang 540. Di sini saya akan presentasikan materi tentang KPMM Risiko Pasar. Kewajiban penyediaan modal minimum risiko pasar. Perbankan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian melalui fungsi intermediasi, penghimpunan dana, dan penyaluran kredit. Namun, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank selalu dihadapkan pada berbagai jenis risiko. Salah satunya adalah risiko pasar. Untuk menjaga ketahanan bank terhadap potensi kerugian tersebut, regulator di Indonesia mewajibkan penerapan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sebagai bentuk kecukupan modal yang harus disediakan oleh bank. Ketentuan ini diarahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan diselaraskan dengan standar internasional Basel II dan Basel III. Definisi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM risiko pasar. Kewajiban bagi bank untuk menyediakan sejumlah modal minimum yang cukup sebagai penyangga terhadap potensi kerugian yang timbul akibat perubahan kondisi pasar. Risiko pasar tersebut berasal dari fluktuasi suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga instrumen keuangan lainnya yang dapat memengaruhi nilai aset dan kewajiban bank. Melalui penerapan KPMM risiko pasar, bank diharapkan mampu menyerap kerugian yang mungkin terjadi, menjaga stabilitas keuangan, serta memastikan keberlanjutan operasional sesuai dengan ketentuan regulator. Definisi risiko pasar dalam konteks KPMM. Risiko pasar merupakan potensi kerugian yang dialami bank akibat perubahan kondisi pasar, khususnya perubahan suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan komoditas. Dalam konteks kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM, risiko pasar menjadi salah satu elemen penting yang harus diperhitungkan untuk menentukan kecukupan modal yang harus dimiliki bank. KPMM risiko pasar memastikan bahwa bank memiliki modal yang memadai untuk menyerap kerugian yang timbul akibat volatilitas pasar. Mekanisme perhitungan risiko pasar. Perhitungan KPMM risiko pasar dilakukan dengan menghitung aset tertimbang menurut risiko atau ATMR untuk risiko pasar. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, mengidentifikasi instrumen keuangan yang termasuk dalam trading book. Yang kedua, menentukan faktor risiko yang sesuai berdasarkan jenis instrumen tersebut seperti suku bunga atau nilai tukar. Yang ketiga, menggunakan dua metode perhitungan, yaitu yang A, metode standar menggunakan parameter dan formula yang ditetapkan regulator. B, menggunakan model internal seperti Value at Risk atau VAR. Ketentuan OJK dalam penerapan KPMM risiko pasar. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mewajibkan bank untuk menghitung dan melaporkan risiko pasar sebagai bagian dari KPMM. OJK juga menerbitkan surat edaran OJK yang memberikan pedoman teknis perhitungan risiko pasar, termasuk parameter, formula, dan kewajiban pelaporan. Regulasi OJK menekankan pentingnya tata kelola risiko, sehingga bank wajib menyediakan dokumentasi yang lengkap terkait pengukuran risiko pasar. Dokumentasi ini harus dapat diaudit dan diuji oleh pengawas untuk memastikan bahwa perhitungan risiko dilakukan secara objektif. Pentingnya penerapan KPMM risiko pasar. Penerapan KPMM risiko pasar sangat penting karena berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi bank terhadap potensi kerugian akibat gejolak pasar. Dengan memiliki modal yang memadai, bank dapat tetap beroperasi meskipun terjadi volatilitas signifikan pada instrumen keuangan yang dimiliki. KPMM risiko pasar juga memberikan sinyal kepada manajemen bahwa aktivitas trading dan investasi harus dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Dengan demikian, bank dapat menghindari pengambilan risiko yang berlebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan KPMM risiko pasar. Pertama, komposisi exposure pasar, yaitu semakin banyak instrumen yang rentan terhadap fluktuasi pasar, semakin besar risiko yang harus ditanggung bank. Instrumen seperti obligasi jangka panjang, saham, dan valuta asing memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap pasar. Bank yang memiliki portofolio trading lebih besar akan memiliki pasar yang lebih tinggi dibandingkan bank yang lebih fokus pada aktivitas pembiayaan atau layanan transaksi. Kedua, ada volatilitas dan kondisi pasar,
yaitu ketika volatilitas meningkat, potensi kerugian juga meningkat, sehingga ATMR risiko pasar meningkat secara signifikan. Bank harus memperbarui data volatilitas secara berkala agar perhitungan risiko tetap relevan. Volatilitas harga saham dan komoditas juga memberikan kontribusi signifikan terhadap risiko pasar. Perubahan harga yang tajam dalam waktu singkat dapat menyebabkan kerugian besar pada portofolio bank. Selanjutnya yang ketiga ada metode pengukuran risiko, yaitu bank dapat memilih metode standar yang disediakan regulator atau menggunakan internal model berbasis value at risk atau VaR. Metode standar bersifat lebih sederhana, tetapi memiliki bobot risiko tetap yang dapat menyebabkan ATMR lebih besar dibanding model internal. Sebaliknya, metode internal biasanya lebih sensitif dan dapat mencerminkan profil risiko bank secara lebih akurat. Yang keempat ada strategi hedging dan mekanisme netting, yaitu bank yang menerapkan strategi lindung nilai seperti kontrak forward, swap, atau opsi dapat mengurangi exposure bersih terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar. Mekanisme netting memungkinkan bank menghitung posisi risiko secara bersih setelah kompensasi posisi long dan short dalam portofolio yang sama. Yang kelima, kualitas tata kelola dan infrastruktur manajemen risiko. Bank dengan sistem manajemen risiko yang kuat, data historis yang lengkap, serta pengawasan internal yang efektif akan menghasilkan perhitungan risiko yang lebih akurat dan reliable. Kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, frekuensi pengujian model, serta kepatuhan terhadap regulasi OJK sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghitung risiko pasar secara tepat. Dan yang terakhir ada likuiditas pasar, suku bunga global, serta stabilitas ekonomi makro. Likuiditas pasar menentukan seberapa cepat instrumen dapat dijual tanpa memicu penurunan harga yang signifikan. Perubahan suku bunga global, misalnya kebijakan moneter The Fed, dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar dan arus modal, yang turut memengaruhi nilai risiko pasar bank. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik juga memiliki efek tidak langsung pada perhitungan risiko pasar melalui mekanisme perubahan harga aset dan sentimen investor. Studi kasus KPMM risiko pasar pada perbankan Indonesia. Pada masa pandemi COVID-19, perbankan Indonesia menghadapi peningkatan risiko pasar akibat fluktuasi suku bunga, nilai tukar rupiah, dan kondisi pasar keuangan yang tidak stabil. Perubahan ini berdampak pada nilai instrumen keuangan bank dan meningkatkan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR risiko pasar, sehingga bank harus menyediakan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM yang lebih besar untuk menjaga ketahanan permodalan. Bank-bank yang terdampak terutama Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA karena memiliki exposure besar pada surat berharga, obligasi, dan transaksi valuta asing. Selain itu, Bank Syariah Indonesia atau BSI juga terdampak melalui perubahan imbal hasil suku dan margin pembiayaan. Volatilitas pasar tersebut mengaruhi profitabilitas dan mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas pasar. Penyelesaian KPMM risiko pasar yang dilakukan oleh bank. Pertama, penguatan manajemen risiko pasar. Bank melakukan pemantauan ketat terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar serta mengendalikan portofolio instrumen pasar untuk menekan potensi kerugian. Kedua, diversifikasi dan lindung nilai atau hedging. Bank melakukan diversifikasi aset dan menerapkan strategi lindung nilai untuk mengurangi dampak volatilitas pasar terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, pemenuhan KPMM sesuai ketentuan OJK. Bank memastikan kecukupan modal tetap di atas ketentuan minimum KPMM risiko pasar agar mampu menyerap kerugian dan menjaga stabilitas perbankan. Jadi kesimpulannya, kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM risiko pasar merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem perbankan. Risiko pasar muncul akibat fluktuasi variabel harga seperti suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan instrumen keuangan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi bank. Untuk mengantisipasi potensi kerugian tersebut, bank diwajibkan menyediakan modal yang memadai agar tetap mampu menjalankan operasional secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, semoga materi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.